Cangkir itu syariat, sedangkan isinya adalah hakikat. Setuju ya? Cangkir itu syariat, isinya hakikat. Jujur ya, kalian bersyariat? Berhakikat? Jujur ya, kalian sholat kan? Bersyariat tuh namanya. Tahu hakikatnya sholat. Jangan-jangan kita sholat cuman raganya saja. Berarti selama ini kita sholat cangkir isi atau cangkir kosong? Pantesan buku amalnya nggak nambah-nambah, kan cangkirnya kosong, nggak dicatat. Betul nggak? Iya. Sederhana kok di Quran. Aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kalau orang yang waras kan langsung mikir, bagaimana saya bisa mengingat dia kalau saya nggak tahu dan kenal pada dia? Kan gitu? Kan Nabi Muhammad juga tidak sholat dulu kan? Kan Isra Mi'raj dulu. Ketemu dulu baru nyembah. Pantas beliau ingat sama Allah, kan udah ketemu. Kan itu yang diajarkan Nabi. Lah kalian ngikutin siapa? Ngikutin katanya lagi. Betul nggak? Cangkir kosong. Makanya jangan tertipu oleh cangkir kosong ya. Makanya mohon maaf, saya bukan merendahkan ya. Saya percaya kalian itu sholatnya bahkan rakaatnya mungkin lebih banyak daripada para nabi, para rasul. Bayangkan ya, Nabi Muhammad aja baru sholat setelah Isra Mi'raj. Usia beliau itu saat itu sekitar 40-45 diperkirakan begitu. Kan berarti beliau baru mulai sholat umur 45 tahun. Beliau meninggal umur 62 tahun, 63. Dalam durasi itu beliau sholat. Kalian itu dari kecil. Gak kebayang ya itu tebalnya buku amalnya ya kalian. Luar biasa. Kosong ya ibu? Jujur ya. Tapi cangkirnya kosong. Ternyata tidak ada isinya. Ya, makanya bersyariat itu harus berhakikat. Ini contoh. Kalian pergi ke Mekah nih. Muter tuh 7 putaran di Ka'bah. Suruh muter, muter aja. Ditanya, ya, kenapa muter bu? Kan disuruh pembimbing juga muter. Kenapa 7 bu? Kan disuruhnya juga 7, ya kan? Kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Kan disuruhnya juga dari sini. Tanya pembimbingnya, Pak, kenapa? Ya, saya muternya 7. Dari sananya juga 7 bu. Betul nggak? Nah, tetapi lucunya itu yang kayak gini-gini merasa seakan-akan sedang mengisi cangkir kosong. Padahal dia juga cangkir kosong. Kan nggak ngerti. Padahal di balik angka 7 itu luar biasa. Sampai di Quran diabadikan. Wa banaina fawqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan di atas kamu 7 lubang yang sangat kokoh. Sampai Allah mengatakan, ya, aku telah menciptakan sab'at taraik. Itu di Quran surat Al-Mu'minun. Aku telah menciptakan 7 jalan. Tanya itu, kenapa angka 7 di Quran diulang-ulang? Bahkan surat Al-Fatihah pun 7 ayat. Bahkan langit pun 7 lapis. Bahkan bumi pun 7 lapis. Cari hakikat di balik angka 7. Begitu kalian menjalankan syariat di sana, tahu hakikatnya, mantep itu syariatnya. Mulai dari Hajar Aswad. Apa itu Hajar Aswad? Batu hitam. Apa itu batu hitam? Temukan hakikatnya. Apa itu multajam? Temukan hakikatnya. Apa itu pintu Ka'bah? Temukan hakikatnya. Apa itu makom Ibrahim? Temukan hakikatnya. Apa hijir Ismail? Temukan hakikatnya. Apa rukun Yamin? Temukan hakikatnya. Mengapa saya harus berkelilingnya lingkaran, bukan kotak? Padahal Ka'bahnya bentuknya kotak. Temukan hakikatnya. Begitu ketemu hakikatnya, mantap itu menjalankan syariat. Nangis kalian pergi ke sana. Gitu nggak waktu kalian umroh? Yang penting sudah foto sama unta. Dipajang di rumah, betul? Nih. Nah, jangan-jangan kita selama ini hanya sibuk menuangkan cangkir kosong. Gak ada isinya. Bulak-balik pergi ke sana, bulak-balik terus pergi ke sana. Hanya pamer foto aja. Pergi ke Madinah. Ditanya,
Kita kegiatan di Madinah apa nih sekarang? Oh, kita akan pergi ke Masjid Quba. Kenapa ke Masjid Quba dulu? Apa artinya Masjid Quba? Apa hakikatnya Quba? Kenapa perjalanan kita di Madinah untuk menuju kota yang bercahaya harus memulai dari Masjid Quba? Habis dari situ kita akan pergi ke Jabal Uhud. Uhud itu Ahad. Kenapa kita harus pergi ke Jabal Uhud? Kenapa Jabal, gunung? Di Quran diulang-ulang. Nabi Musa bertemu Tuhan di gunung. Tuhan bertajali pada Musa di gunung. Apa gunung itu? Pernah gitu nggak nanya? Cangkir kosong. Kenapa Jabal Uhud itu konon katanya 7 kilometer, 7 lagi. Wih, luar biasa. Dari Jabal Uhud mampir dulu ke pasar kurma. Tambah lupa kalian. Betul nggak? Sibuk aja beli coklat. Udah, tambah terlelap aja. Begitu tanya, tadi apa Bu yang dialami di Masjid Quba? Teuing. No penting mah kurma. Gining ya, pulang dari sana bawa kurma. Kenapa dari Jabal Uhud? Dari Jabal Uhud kita harus pergi ke Qiblatain. Apa Qiblatain? Mengapa 2 kiblat? Mana kiblat yang pertama, mana kiblat yang kedua? Masuk ke percetakan Al-Quran. Di situ laki-laki boleh masuk, perempuan tidak. Nah, apalagi nih? Nanya nggak kalian? Yakin nggak nanya? Pokoknya nunggu aja di luar sambil belanja roti. Cuman gini aja, laki-laki boleh masuk, perempuan enggak. Itu aja, udah. Karena tidak pernah bertanya. Laki-laki itu siapa di Quran? Oh, ternyata laki-laki itu lambang dari rohani. Oh, ternyata perempuan lambang dari jasmani. Perjalanan menuju Tuhan, jasmaninya di luar saja. Karena ini adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual. Semua tuh punya makna. Sayang ya, gak diurai. Baru nyampe di Indonesia, udah merencanakan lagi pergi ke sana. Saya bukan anti kalian pergi ke sana. Tetapi buat apa menjalankan syariat kalau nggak tahu hakikatnya? Buat apa kita punya banyak cangkir kalau semua itu nggak ada isinya? Paham? Oke, baru kita masuk ayat. Ya, coba lihat ini Quran surat An-Naba, surat ke-78 ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffan. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf. Awas, cangkir kosong. Pernah bertanya apa itu ruh? Gak bertanya. Pengen tahu apa itu ruh? Gak pengen tahu. Kenapa Allah meniupkan ruh ke dalam diri saya? Dan kapan ditiupkan? Pernah tahu? Gak tahu. Pokoknya membiarkan semua itu menjadi informasi aja. Nih hadirin, saya kasih tahu sedikit. Istilah ruh itu ada ketika bagian dari dirinya Tuhan yang maha terbatas itu ditiupkan ke sini. Bagian dari dirinya yang ditiupkan ke sini, ke tubuh yang sempurna itu dalam kitab suci disebut ruh. Clear? Tapi ketika sudah keluar dari sini, kembali ke tempat asalnya, tidak disebut ruh lagi. Contoh, kalian lihat hujan? Muncul sebagai tetes-tetes air. Bilangnya apa? Tetes air. Kapan istilah tetes air itu kalian sebutkan? Kan itu sebetulnya asal muasalnya dari laut yang luas tanpa batas. Air itu menguap ke atas, menjadi kabut, dan turun menjadi tetes-tetes. Dia disebut tetes air ketika sedang menjadi hujan, karena sedang terpisah dari lautnya. Karena sedang terpisah dari lautnya, disebut tetes air.
Coba kalau dia udah menyatu dengan laut. Begitu salian pergi ke laut, indah ya laut. Lupa bahwa laut itu sebetulnya tetes-tetes yang sudah pulang. Tapi kalian bilang tetes nggak? Oh itu tetes yang kemarin saya lihat di hujan, gitu nggak? Enggak. Begitu sudah sampai ke sana, namanya bukan tetes lagi, namanya laut, namanya samudra. Allah yang tanpa batas ini dengan cinta kasihnya meniupkan bagian dari dirinya. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ditiupkan ruhku tuh ke sini. Jadi istilah ruh itu ada pada saat bagian dari dirinya masih diizinkan ada di sini. Clear sampai sini? Ketika sudah keluar dari sini nggak ada istilah ruh. Sama seperti tetes air yang sudah kembali ke laut, nggak ada tetes air lagi. Yang ada adalah laut. Clear sampai sini? Oke. Lalu Allah itu dengan cinta kasihnya, beliau mengatakan, supaya ruh yang aku tiupkan kepadamu itu bisa kamu kenali. Maka kata Allah, aku manifestasikan ruh itu yang asalnya goib menjadi nur. Maka di Quran dikatakan, waja'alna, ya, waja'alnahu nuron. Aku jadikan ruh itu sebagai cahaya. Saking ingin dikenal. Hebat Allah itu. Makanya dalam tradisi Islam kita kenal ada nur, itu ada Nurullah. Ada Nur Muhammad. Ada Nur Insan. Lalu leluhur kita mengatakan Nur Insan itulah yang disebut dengan jiwa. Itulah diri pribadimu yang sejati. Kenali. Apa yang harus dikenali oleh jiwa? Nur Insan ini, jiwa ini harus kenal pada Nurullah, Allahnya. Nur Muhammad, Rasulnya. Makanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang bersahadat itu adalah jiwa pada Nurullah dan Nur Muhammad. Disebut syahadatain. Udah nyampe situ belum pengalamannya? Badai raha. Jaga di akhirat. Lanjut. Nah, itu ruh. Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya yang ada di sini. Ada nggak ruh di sini? Ada. Wujudnya apa tadi kata Quran? Nur. Sudah menyaksikannya? Belum. Karunya ting. Badewih kemana tuh ibu bapak teh? Kayak pemimaut teh. Sedangkan di Quran dikatakan, barang siapa yang tidak melihat di dunia, tidak akan melihat di akhirat dan jalannya lebih sesat. Wa man kana fi hadihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini ya, kebanyakan cangkir kosong. Ari cangkir mas seurnya di bumi teh. Areueuh eusina. Hoyong kopi teu aya, hoyong susu teu aya cai herang-herang acan. Karunya teuing. Tapi sibuk aja terus ya menuangkan cangkir kosong itu. Sombong, merasa seakan-akan sudah isi. Sekarang muncul katanya, ruh dan malaikat bersaf. Apa sih malaikat? Masih ingat ya? Kan malaikat itu disuruh sujud pada Adam? Sujud? Sujud. Kenapa? Karena malaikat itu sudah mampu menyaksikan Adam bukan sebagai Adam. Yang disaksikan oleh malaikat itu isinya Adam, bukan Adamnya. Berarti malaikat itu siapa? Sebetulnya malaikat itu adalah potensi yang ada pada diri manusia yang menyebabkan manusia itu melihat apapun yang dia lihat bukan kulitnya, tetapi isinya. Masuk akal nggak kalau ruh dengan malaikat di sini bersaf? Bersaf itu artinya satu garis, berada dalam satu garis lurus terhubung. Nih saya kasih tahu, ketika sang jiwa yang ada dalam diri kita itu sudah bisa syahadat secara nyata, senyata-nyatanya, sudah menyaksikan Allah dan Rasulnya yang ada dalam dirinya, maka sang jiwa itu sudah mewarisi sifat malaikat. Makanya dia ketika berbicara, kemanapun aku memandang, yang terlihat cuma wajahnya. Gitu. Gitu? Bapak Ibu sudah bisa begitu?
Suami yang bengal itu kelihatan siapa? Kelihatan siapa? Makanya kalian menolak. Kalian tidak suka. Padahal itu kebutuhanmu. Supaya kamu tabah sabar. Dia dihadirkan sebagai utusan semesta. Untuk menumbuhkan kedewasaan jiwamu. Agar kamu bisa menerima kenyataan itu. Makanya aneh ya. Cangkirnya kosong tapi merasa sudah penuh. Makanya selalu berpura-pura bahagia. Pura-pura penuh dengan kepalsuan. Wajahnya palsu. Senyumnya palsu. Bicaranya palsu. Syahadatnya palsu. Sholatnya palsu. Duitnya palsu. Dedeh teuing ya. Kita terhanyak ya. Bahkan lembaga-lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pengawal moralitas malah justru mengecewakan masyarakat. Mengerikan. Pelecehan seksual terjadi di tempat yang oleh masyarakat dipercaya sebagai tempat yang paling aman buat menitipkan anak-anaknya. Ayo, bukalah mata kita. Kenapa? Kenapa? Mereka akan melakukan ritual setiap hari. Membaca kitab suci setiap hari. Memperbaiki bacaan kitab suci setiap hari. Tapi kenapa tidak berdampak pada akhlak? Jangan-jangan hanya sibuk menuangkan cangkir kosong. Saya ketika ditanya kemarin, ya, ayah, hari Selasa judulnya apa? Sebentar. Saya tuh suka kalau ditanya judul, gak bisa ngarang gitu, gak bisa. Sebentar. Saya cuman duduk sebentar, saya meditasi. Munculnya cangkir kosong. Ya udah, cangkir kosong aja lah. Gitu. Waktu saya bicara judulnya cangkir kosong, saya juga di otak saya nggak tahu saya mau bicara apa. Ya udah, akhirnya saya duduk di depan laptop, kutak-ketik. Munculnya ini, surat An-Naba 78 ini. Surat ke-78 ayat 38. Yuk kita lihat. Jadi ruh dengan malaikat harus bersaf. Di mana itu terjadi? Di sini, di sini, di sini. Dan siapapun yang mau mengalami pengalaman ini bisa. Bisa. Saya siap membantunya. Karena saya tidak pernah menyampaikan sesuatu yang saya tidak bisa membuktikannya. Bagi mereka yang mau, saya bisa bantu. Ketika ruh dengan malaikat itu sudah satu saf, satu baris lurus. Tidak ada lagi kata-kata. Yang ada cuma hangat-hangat air mata saja. Habis semua kata-kata. Karena semua yang bisa dikatakan pasti sesuatu yang bisa dijelaskan. Sedangkan dia laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa diterangkan, tidak bisa dijelaskan, bahkan beliau itu tidak punya nama. Bagaimana mungkin bisa menjelaskannya? Saya kasih tahu, yang suka menjelaskan Tuhan, yang dia jelaskan bukan Tuhan. Itu persepsi dia tentang Tuhan. Cangkir kosong. Agak berat ya kajian hari ini ya, agak berat. Gak apa-apa ya, di punjung akhir tahun memang harus yang berat-berat ya, berat-berat. Ini tanggal 31 Desember. Kenapa dipindah ke hari Selasa? Itu karena jadwal saya hari Rabu padat. Ya. Jadi saya juga mengapresiasi kok jadwal dipindahkan banyak juga ya yang hadir, alhamdulillah. Berarti sudah ada gerakan dari dalam ya, memang begitu ya. Kalau telur pecah dari dalam pasti jadi anak ayam. Tapi kalau telur dipecahkan dari luar jadi dadar telur. Betul ya? Iya. Makanya kalau orang yang sudah pecah dari dalam, sudah ada keinginan dari dirinya dari dalam untuk merubah keadaan hidupnya, pasti akan memunculkan kehidupan. Percaya sama saya.
Makanya belajar spiritual itu harus dari dalam. Harus dari diri sendiri. Jangan karena diobok-obok oleh pihak eksternal. Oleh karena itu, ya, saya juga menyampaikan apresiasi karena saya kalau ngasih pengajian seperti ini, saya tidak pernah menawarkan apapun pada kalian. Saya tidak pernah menawarkan surga dan saya juga tidak pernah menakut-nakuti kalian dengan neraka. Karena relasi dengan Tuhan harus relasi cinta. Kalau relasi dengan Tuhan pakai relasi kuasa, itu namanya relasi intimidatif. Tidak mungkin Tuhan yang Maha Pengasih mengintimidasi kita hanya supaya kita baik kepadanya. Makanya ada 4 jenis motivasi. Motivasi surga, motivasi neraka, motivasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah motivasi cinta. Pilih mana Ibu Bapak? Cinta. Tapi cinta sudah saya jelaskan, harus dimulai dengan proses mengenal. Makanya kalau tidak kenal, pasti nggak cinta. Betul? Nggak ujuk-ujuk cinta itu. Kenali dulu, baru akan cinta. Bahkan kata orang Jawa Tengah, Jawa Timur, witing tresno, jalaran soko kulino. Timbulnya tresno itu karena sering ketemu. Itulah pentingnya kita harus tahu cara untuk menemui diri sejatimu. Sesering itu kau menemuinya, jatuh cinta. Lalu hubungan kita dengan dia menjadi hubungan sepasang kekasih tanpa syarat. Bukan karena surga, bukan takut neraka. Sampai di sini paham? Oke, lanjut. Pada hari ketika ruh dan malaikat bersaf, berarti hari itu harus terjadi? Hari itu harus dialami? Harus. Mau mengalaminya? Yes. Siapa yang mau pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu pasti pintu akan terbuka. Percaya. Lanjut. Mereka yang sudah mengalami itu tidak berkata apa-apa. Kecuali siapa yang telah diberi izin bicara oleh Tuhan yang Maha Pemurah. Jadi ternyata untuk bisa berbicara tentang perkara-perkara spiritual itu harus dialami dengan mengalami. Ruh dan malaikatnya harus bersaf dulu. Setelah itu baru diberi izin bicara. Izin bicara itu hanya diizinkan untuk mereka yang sudah mengalami dan merasakan secara langsung. Jujur ya. Anak kita ketika libur ini dibawa piknik. Karena ibu takut, khawatir nanti anak di sekolah ditanya, libur kemana aja? Ya, gitu. Guru, kalau waras gurunya, pasti akan nyuruh bicara kepada anak. Misalnya, anaknya pergi ke Bali, suruh bicara Bali. Kan gak mungkin suruh cerita Jepang. Betul gak? Setuju ya? Nah, anaknya yang pergi ke mana yang jauh di sini pada Larang tuh ada apa namanya? Ciburui. Ke situ Ciburui. Ya, no lauk na hese dipancing teh gini. Nusoknya redet hate ya. Itu ya. Nah, ke Ciburui. Ya guru akan nyuruh siswa cerita Ciburui. Saya yakin, seyakin-yakinnya gak mungkin ada siswa yang tidak pergi ke Ciburui disuruh cerita Ciburui. Yakin? Oke. Jadi Allah tidak mungkin ngasih izin bicara kecuali kepada orang yang mengalaminya dan merasakannya. Yang bicara tapi tidak mengalaminya, tidak merasakannya secara langsung, tetapi dia bicara dengan persepsinya sendiri, itu namanya menuangkan cangkir kosong. Paham sampai sini? Maaf ya, karena judul yang datang begini. Jadi suka atau tidak suka ya karena judulnya begini. Ya disukai aja. Saya itu ngasih judul di YouTube itu udah banyak banget. Kalau saya ditanya judul, saya tidak pernah melihat judul-judul lama. Gak pernah. Misalkan saya cek dulu ini judul yang sudah ada apa aja, saya takut judulnya sama. Gak ada waktu saya lihat itu.
Saya cuman yakin hari ini saya diberi napas baru oleh Allah, diberi hari baru oleh Allah. Pasti saya akan dikasih judul baru. Dan pasti judul kalau dari sana gak mungkin sama. Karena kesadaran saya hari ini beda dengan kesadaran saya Rabu yang lalu. Kesadaran saya Rabu yang lalu beda dengan kesadaran saya Rabu yang lalu lagi. Jadi Allah itu selalu memberikan judul yang sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Oleh karena itu yang hadir hari ini, saya percaya kalian sudah berada di kesadaran ini. Di cangkir kosong maksudnya. Kalian tuh asal begitu amin aja. Itu kebiasaan. Betul nggak? Iya. Main amin aja, yang diaminkan apa? Ya, jangan biasa begitu ya. Kan kita kadang-kadang suka menghadiri pengajian. Begitu yang membaca Al-Qur'annya melengking. Allah. Tambah melengking lagi. Allah. Padahal kata yang baca Quran, ketika kamu melanggar janjimu, aku kutuk kamu menjadi monyet yang hina. Amin. Untung aja kalian tuh gak ngerti ya. Ya. Jadi jangan cuma melengking suaranya lalu langsung amin, Allah, jangan. Ya, coba gunakan ini. Jangan jadi korban brain rot. Nah, lihat saya semuanya. Jadi ayat ini mengatakan ketika ruh dengan malaikat sudah satu garis, maka sebetulnya dia tidak mau berkata-kata. Gak mau. Karena kalau mengatakan yang begini itu berisiko. Tetapi karena diberi izin bicara oleh Allah, lalu dia terpaksa mengatakannya, dan yang dikatakannya adalah ucapan yang benar. Ya. Man azinalahu rahman wa qala sawaba. Jadi sawaba itu sebetulnya bukan benar. Sawaba itu menghunjam. Nah, kenapa ibu bapak kalau nasihatin anak kok nggak nurut? Nah, ini cangkir kosong. Karena yang kalian nasihatin itu tidak terjadi pada dirimu. Ingin anak melakukan tapi kalian tidak melakukan. Tidak punya izin bicara sebenarnya kalian itu. Makanya kalau mau nasihatin anak, lakukan dulu. Yang sabar ya nak, maneh heula.